Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat selalu. Seperti janji saya yang saya sampaikan di dalam chat kemarin, dan melihat penyampaian tugas 2 yang menurut saya banyak yang keliru dan terjebak oleh soal cerita, sehingga banyak jawaban yang terlepas dari konteks pertanyaan. Nah, ini membuat saya merasa perlu untuk menyajikan pengayaan berupa persiapan pengerjaan tugas 2 ini. Sebagai pengantar, saya perlu sampaikan disclaimer terlebih dahulu bahwa sebagai tutor, saya berusaha semaksimal mungkin apa yang saya sajikan bukanlah memberikan jawaban, melainkan memberikan kaidah dan pengantar bagaimana seharusnya tugas 2 itu dikerjakan. Pertimbangan lain yang membuat saya merasa perlu membuat pengayaan ini karena saya pun sudah hampir 1 tahun ini mengikuti perkuliahan dengan level Graduate Certificate dari University of Wollongong, Australia, yang menggunakan metode yang sama dengan UT, yakni berbasis sistem dan perkuliahan jarak jauh. Dan saya sangat terbantu dengan dosen-dosen dari kampus tersebut yang selalu menyempatkan diri berdiskusi, termasuk untuk persiapan pengerjaan tugas. Karena hal itu menurut saya baik untuk perkembangan belajar dan mengajar, maka saya ingin mencoba menerapkan hal serupa. Dan semoga ini adalah upaya yang baik dengan niatan yang baik agar membantu rekan-rekan memahami dengan mudah bagaimana menyusun suatu tugas. Baik, terdapat 3 unsur pokok setidaknya dalam bahasan tayangan ini, yakni konteks pertanyaan, bagaimana menentukan referensi, dan bagaimana kemudian membangun suatu argumen. Mungkin ini agak-agak mirip dengan bahan tayangan saya yang mengulas tugas pertama, tetapi semoga ini lebih mempertajam dan lebih dalam sehingga semestinya lebih mempermudah rekan-rekan dalam pengerjaan tugas kedua atau melakukan perbaikan tugas kedua bagi rekan-rekan yang sudah menyampaikan terlebih dulu. Baik, coba kita cermati dulu kasus cerita yang disajikan dan kita lihat kata kuncinya, kita cari dulu. Ini kan kasus ceritanya bahwa pada tahun 2023, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan baru. Nah, ini kata kunci pertama, adanya kebijakan baru. Ya, ini kebijakannya terkait pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Kemudian, kebijakan ini tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan minyak mentah. Ini adalah kunci kedua nih, adanya bahwa tujuan kebijakan itu meningkatkan efisiensi dan transparansi. Hanya saja memang kebijakan ini justru menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, mencapai 193,7 triliun. Ini kunci ketiga, bahwa kebijakan tersebut menyebabkan kerugian negara. Nah, dari cerita ini kemudian banyak yang salah memahami konteks antara cerita dengan pertanyaan. Sekarang kita ke pertanyaan untuk tahu kekeliruannya di mana. Konteks pertanyaan pertama, kalau dicermati, kata kuncinya yang ditanya adalah apakah kebijakan pengelolaan minyak mentah ini merupakan tindakan yang melawan hukum. Artinya yang ditanya adalah kebijakannya, bukan dampak dari kebijakan tersebut. Maka hal yang harus dicari tahu ya apa dan bagaimana kebijakan tersebut. Nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Lalu yang kedua, bagaimana kebijakan tersebut dapat merugikan warga negara, bukan kerugian negara. Ingat, pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan ini dapat merugikan warga, bukan kerugian negara. Kerugian negara itu ada memang di dalam soal cerita, sekian triliun. Namun dalam pertanyaan itu bukan itu yang ditanyakan. Ini kekeliruan yang terbanyak, terbesar didapati dalam jawaban diskusi 2 yang sudah dikumpulkan kemarin. Malah menguraikan masalah kerugian negara. Bukan itu yang ditanya. Lalu pertanyaan terakhir, langkah apa yang dapat diambil oleh warga negara? Konteks ini
tentu saja langkah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, langkah yang memang dibolehkan untuk dilakukan. Oke, itu konteks pertanyaannya. Lalu langkah berikutnya apa? Ya, langkah berikutnya kita tentukan referensinya untuk menjadi dasar kita menyusun jawaban nanti. Setelah kita memahami konteks pertanyaan tadi, dari 3 pertanyaan yang ada, kata kuncinya adalah kebijakan pemerintah, lalu kerugian warga negara, dan langkah atau hak warga negara yang bisa ditempuh. Bentuk referensinya bisa berupa peraturan perundang-undangan, dan jangan lupa gunakan BMP ADPU 4332 tentu saja, juga buku-buku teori hukum dan teori Han, serta jurnal terkait. Ini bisa kita searching, silakan, entah di perpustakaan, entah di media-media yang lain, apa sih kebijakan pemerintah, bentuknya bla 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 segala macam. Kita kumpulkan semuanya tuh referensi-referensi yang ada. Ada yang bentuknya peraturan mungkin, atau jurnal, atau pendapat-pendapat ahli dalam satu buku. Kemudian setelah kita udah paham tadi konteks pertanyaannya, kita sudah baca referensi yang akan digunakan, maka berikutnya adalah membuat jawaban dengan menyampaikan argumen. Langkah awal, tentukan dahulu kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk apa sih? Sesuai nggak dengan teori Han terkait tindakan pemerintah? Nah, tindakan pemerintah ini sudah dibahas di bab sebelumnya, di sesi-sesi yang sebelumnya sudah disebut tuh tindakan pemerintah apa saja. Nah, ini bentuk dari kebijakan tersebut sesuai nggak dengan itu? Bagaimana pembentukan kebijakan tersebut? Apakah sesuai dengan kewenangan atau jangan-jangan terjadi penyalahgunaan kewenangan? Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dikenal itu ada 3 bentuk penyalahgunaan kewenangan. Ada melampaui kewenangan, mencampur adukan kewenangan, atau sewenang-wenang. Nah, itu apakah kebijakan itu masuk ke dalam kategori itu atau tidak? Ini yang akan menentukan posisi dari rekan-rekan dalam menyampaikan jawaban nanti. Lalu jangan lupa di dalam buku ADPU 4332 di bab 5 ini ada dikenali secara garis besar 5 jenis perbuatan pemerintah yang melanggar hukum. Nah, ini pahami di buku BMP ADPU 4332. Apakah kebijakan itu termasuk dalam salah satu dari 5 kategori ini atau tidak? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Itu harus dijelaskan. Jadi hal tersebut baik di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maupun di BMP ADPU 4332 itu bisa jadi batu uji. Apakah kemudian kebijakan yang merupakan tindakan pemerintah tadi sudah sesuai atau tidak? Ingat, yang ditanyakan itu adalah kebijakannya, bukan dampak dari kebijakannya. Setelah memahami hal tersebut, kita sudah tahu dasar hukumnya atau dasar teori yang mendukung, kita susun argumen kita. Sajikan penilaian awal tadi terkait kebijakan tersebut atau hasil analisis tadi, apa standing point rekan-rekan? Apakah menyatakan bahwa memang untuk jawaban pertama itu melawan hukum, atau ternyata tidak melawan hukum? Nah, terserah. Apapun posisi rekan-rekan, saya tidak dalam posisi membenarkan atau menyalahkan selama itu dibangun dengan dasar hukum dan teori yang tepat. Misalnya rekan-rekan menyatakan, ternyata kebijakan tersebut tidak melawan hukum. Dasarnya apa? Disebutkan. Teorinya yang mana? Atau sebaliknya, ternyata posisi rekan-rekan menyatakan, kebijakan itu melawan hukum. Apa dasarnya? Teorinya apa yang mendukung pernyataan dari rekan-rekan? Karena setiap statement yang dibuat atau argumen yang disajikan harus didukung dengan dasar hukum atau dasar teori, atau keduanya silakan. Termasuk untuk menjawab pertanyaan kedua dan ketiga. Pertanyaan kedua, bukan kerugian negara yang ditanyakan. Jadi tidak perlu menyajikan berita-berita kerugian negara tadi. Jangan terjebak oleh soal cerita.
Pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan itu menimbulkan kerugian bagi warga negara. Artinya, untuk mengetahui itu ya baca dulu produk kebijakan tersebut. Lalu analisis potensi warga negara yang dirugikan itu warga yang mana dan kerugiannya kira-kira apa. Bukan dari kerugian negaranya. Untuk pertanyaan ketiga, langkah apa saja sih yang bisa diambil oleh warga negara yang merasa dirugikan tadi? Artinya ada standing point-nya dulu, bahwa yang bisa melakukan itu ya warga yang dirugikan. Kalau yang tidak dirugikan, ya ngapain dia melakukan langkah-langkah untuk mengajukan apapun itu ke pemerintah. Nah, langkah yang diambil, yang akan disajikan oleh rekan-rekan tadi, sebutkan dasar hukumnya. Misalnya, ada yang menyatakan, oh warga bisa melakukan tindakan X. Dasar hukumnya melakukan tindakan X itu apa? Atau warga bisa mengajukan A. Nah, dasarnya apa mengajukan A itu? Misalnya juga mendatangi lembaga B. Nah, dasarnya apa? Itu disajikan. Setiap argumen yang disajikan itu harus ada dasarnya, dasar hukumnya atau dasar teorinya. Mengapa langkah itu bisa ditempuh? Jadi, sajikanlah argumen-argumen tersebut untuk menjawab pertanyaan 1, 2, dan 3 sebagai konklusi hasil proses berpikir, bukan proses mencari doang. Ya, kalau hanya proses mencari saja, rekan-rekan baru di tahap pertama, belum menyajikan sebuah proses berpikir dari hasil mencari tadi. Rekan-rekan analisis, bandingkan setiap pendapat yang ada, data-data yang ada, sajikan, dan jangan lupa lakukan sitasi, berikan footnote yang baik bahwa pendapat itu ada di buku yang mana, ada di jurnal yang mana, dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang mana, pasal berapa, ayat berapa. Seperti itu. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Semoga bermanfaat baik dalam pengerjaan tugas 2 ini maupun diskusi dan tugas lainnya yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.